Malaysia kembang kempis. Malaysia kembang kempis apa? Aku coba menjelaskan semudah mungkin ya. Kembang kempis itu Malaysia kembang kempis. Maksudnya adalah panik, guys ya. Malaysia kembang kempis. Nah, itu. Yo re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, ada saya di sini Cak Lonjong, salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. So re, kemarin sepertinya ada beberapa kawan-kawan yang minta saya untuk mereaction lagi-lagi video dari Kapten Riz Hamid. Ada apa lagi nih? Oke, tanpa membuang masa ya, seperti yang tertera di layar kalian masing-masing re, ada Muhammad Tarikuzaman ya, dia mengirimkan satu link react Cak. Oke, tajuknya ini cukup mengerikan ya, TUDM terbunuh pasukan sendiri. Wow, operasi daulat melampau, ex TUDM react video YouTuber Indonesia. Ada Sofyan Sulaiman juga ya. Assalamualaikum Cak, waalaikumsalam. Jika ada kelapangan tolong react video ini. Video ini juga telah di-react oleh Kapten Riz Hamid. Saya tunggu reactionnya ya Cak. Salam serumpun. Kalau aku sih terus terang untuk menuju langsung ke konten tersebut aku agak malas ya. Aku lebih suka melihat reaksi dari kawan saya ini ya, Kapten Riz. Ada juga Amar Firdaus ya, Amar Firdaus. Cak, ada lagi Cak react Cak, mengarut dari channel YouTube Kilas Dunia. Sudah tahu mengarut, kenapa harus dilihat terus sih Cap, ya kan? Assalamualaikum Cak, waalaikumsalam. Boleh react tak video bekas tentara ini, react YouTuber Indonesia buat hal lagi. Oke, sepertinya videonya sama ya, ada Syakmal. Oke, saya akan mencoba untuk mereaction video dari Kapten Riz guys ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai bersama-sama ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa sholat dulu karena videonya ini cukup panjang ya. Karena saya akan reaction dari Kapten Riz ya. Jadi Kapten Riz react, aku react dia. Jadi react. Siapkan kopi, siapkan tempat duduk yang nyaman karena videonya cukup panjang durasinya. So, kita langsung saja mulai ya. Video dari Kapten Riz Hamid ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia seluruh Asia Tenggara iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu, let's go. Ya bedu-bedu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku rekod ni hari Jumaat. Kepada korang yang baru sampai, baru tengok video-video daripada channel YouTube Rais Hamid Aris TV ni, sila tekan butang subscribe. InsyaAllah aku akan cuba untuk memberikan konten-konten yang ilmiah, yang bermanfaat. InsyaAllah boleh memberi kebaikan dan juga menjadi asbab kebaikan untuk amin. InsyaAllah. Sila tekan butang subscribe. Ya, subscribe-nya jangan lupa guys ya. Tembus 1 juta tahun ini insyaallah. Channel YouTube Kilas Dunia Kilas Dunia aku tak tahu. Yang mana hari tu aku dah buat reaction dah video pasal 5 negara nak gempur Malaysia, yang isi video dia memang tak apa-apalah. Ada yang tokok tambah, ada yang fakta tak tepat. Tajuk memang clickbait habis lah. Dan obviously video tu sekadar nak meraih views, nak bagi banyak views. Biasalah kalau YouTuber daripada negara luar daripada Malaysia, dia buat pasal Malaysia, tak kisahlah pasal apa pun, orang Malaysia ni memang suka. Jadi tambah-tambah kalau buat video-video yang kontroversi, yang tajuk dia memang lahanat ni, memang boleh mengumpan rakyat Malaysia untuk tengoklah. Sajalah video-video kontroversi ni kan orang suka tengok kat YouTube ni. Bener juga ya. Ya, sukanya memang yang kontroversi. Sebenarnya aku agak malas guys sebenarnya ya. Tapi oke lah, karena kalian request ya, dan juga memang aku ingin tahu sih ya bagaimana reaksi dari Kapten Riz ya. Dia upload dengan tajuk dia, berita terkini sungguh memalukan. Malaysia senjata makan tuan. Malaysia senjata makan tuan. Bukan senjata Malaysia makan tuan. Bahasa Melayu pun dah bersepah dah dekat situ. Tajuk pun dah tak apa-apa. Tapi disebabkan dia ada mention senjata, dia ada mention Malaysia, jadi aku akan buat reaction. Kita tengoklah
apa pula yang dia nak goreng dalam video kali ni. Okey, jom kita tengok. Cuplikan tu apa? Cuplikan ini sebenarnya agak kurang tepat sih kalau coretan ya, kalau bagi saya. Itu seperti tayangan replays lah ya, replay ketika ada satu video itu ada replays ya. Jadi YouTuber itu biasanya meletakkan scenes yang benar-benar menarik ditaruh di depan agar nanti views itu nanti akan mencari di mana bagian letak yang menarik itu. Makanya terkadang kalau kawan-kawan tengok video saya, nah itu kan pasti ada cuplikan lalu intro. Nah itu. Oke. Coretan. Cuplikan. Malaysia merasa pilot tempurnya paling jago sekawasan padahal pernah salah. Jap. Kita rewind. Squad aku pun ada dalam video ni. Nampak? Ini adalah Major Besara Helmi ataupun call sign dia Kang. Nampak tu ada? Malaysia merasa pilot tempurnya paling jago sekawasan padahal pernah salah membom pasukannya sendiri. Wow. Serius ah? Malaysia pernah bom pasukan sendiri Aku rasa aku tahu ni dia nak cerita pasal apa ni. Aku tahu. Ni mesti nak cerita pasal Ops Daulat ni. Tahu dah, diorang punya orang kata poin-poin bodoh ni yang nak merendahkan Malaysia ni dan ketenteraan Malaysia lah. Aku malah nggak tahu Ops Daulat itu nggak tahu. Malaysia saat ini bisa jadi negara paling tertinggal di kawasan Asia Tenggara perihal pertahanan. Maklum saja, Malaysia lagi kembang kempis anggaran pertahanannya. Dibandingkan dengan Filipina misalnya, Malaysia ketinggalan soal pertahanan perkuatan. Filipina belakangan ini sedang kalap belanja alutsista mulai dari jet tempur, kapal perang hingga tank diborong semua oleh Manila. Sumber dari nekatnya Filipina memperkuat militer ialah gangguan Cina. Allah. Dia keluar iklan pula. Skip. Maklum saja, Malaysia lagi kembang kempis anggaran pertahanannya dibanding. Sekejap. Malaysia paling ketinggalan dari segi pertahanan dekat Asia Tenggara. Mana kau dapat fakta ni? Lepas tu apa benda? Malaysia kembang kempis. Malaysia kembang kempis apa? Aku coba menjelaskan mudah mungkin ya. Kembang kempis itu Malaysia kembang kempis. Maksudnya adalah panik guys ya. Malaysia kembang kempis. Nah itu. Kembang kempis. Itu ya. Ini disebabkan dia baca mengarut mungkin blog-blog, mungkin website pertahanan yang tak dapat info. Macam aku ceritalah, Malaysia bukannya jenis yang show off, jenis nak bercerita semua pasal dia punya pertahanan dan sebagainya. Jadi disebabkan itu, you can assume all that you want lah. Kau nak assume apa pun, silakan, tak rugi apa pun. Tapi kembang kempis tu apa pasal? Kembang kempis. Itu Cap. Mungkin yang daripada Indonesia boleh komen apa yang dimasukkan kembang kempis ni. Dengan Filipina misalnya, Malaysia ketinggalan soal pertahanan perkuatan. Filipina belakangan ini sedang kalap belanja alutsista mulai dari jet tempur, kapal perang hingga tank diborong semua oleh Manila. Sumber dari nekatnya Filipina memperkuat militer ialah gangguan Cina. Cina melakukan ekspansi melanggar batas di perairan utara Filipina sehingga menimbulkan ketegangan bersenjata di sana. Yang itu aku nak komen ya atau tidak tu sangat-sangat subjektif sebenarnya. Sebab kalau nak diikutkan, kalau hanya nak diukurkan dengan strength asset tu, tak boleh. Macam aku pernah cerita dalam video sebelum ni, kalau asset kau power macam mana pun, tapi kalau pilot dia pakap, tak boleh buat apa juga. Ikut juga bilangan aset tu sesuai lah dengan keluasan negara tu sendiri. Filipina dengan Malaysia mana besar? Jadi macam nonsense lah kalau tiba-tiba Malaysia nak beli banyak jet, tapi untuk cover dekat kawasan yang sebenarnya boleh di-cover oleh bilangan aset yang sikit je, buat apa kita nak membazir? Ya, kan? betul, Itu pendapat aku. Itu pendapat aku. Mubadir ya akhirnya ya. Bener juga ya. Dan kita adalah bukan negara yang berperang. Tak ada intention langsung nak berperang. Macam Filipina ni, dia pun cakap sendiri sering diganggu oleh pihak China. Nak ganggu Cina, tapi apa daya anggaran pertahanannya yang ciput tak bisa berbuat banyak. Di mana anggarannya sudah cekak. Wakil Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz mengatakan bahawa negaranya hanya bisa... Apa dia cakap? Tunjuk muka dekat sini Datuk Seri Syamuddin, Timbalan Menteri Pertahanan. Tapi kenapa kau bubuh gambar Datuk Seri Syamuddin? Benda tu pun dah misleading dah.
Oh. Suka tikau lah. bahwa negaranya hanya bisa membeli jet tempur bekas. Incaran Malaysia ialah 33 unit F-18 bekas gurun pasir milik Lucu Kuwait. ini. Malaysia yang Kapten Serius Chris lah, ini kita kalau punya react. Timbalan Menteri Pertahanan ada cakap macam tu, kita hanya mampu beli jet second hand. Serius lah. By the way, benda ni obviously benda yang Tokok tambah. Memang ada statement daripada Timbalan Menteri Pertahanan iaitu Datuk Seri Ikmal Hisham bin Abdul Aziz yang mengatakan Malaysia merancang untuk memperoleh pesawat F-18 daripada Kuwait. Tapi dia tak adalah cakap Malaysia hanya mampu beli jet second hand. Nampak tak? Ini contoh berita yang ditokok tambah. Papi! Teruskan. yakin bahwa F-18 Mengarut bekas ya. Kuwait masih mumpuni untuk mereka pakai. Akan tetapi kesepakatan masih belum ditemui oleh kedua belah pihak, namun apabila ini berhasil akan meningkatkan kekuatan udara Betul, TUDM, kata belum Hisham deal Abdul betul-betul Aziz lagi. seperti dikutip dari Defense Security Asia. Selain F-18, Malaysia juga berusaha mengupgrade Su-30 mereka yang kekurangan darah karena tak mampu membeli suku cadang. Kementerian Pertahanan juga mengemukakan permohonan peruntukan bagi program ini kepada Kementerian Keuangan pada tahun ini. Pesawat tempur Su-30 MKM pula sedang melalui program peningkatan keupayaan. Meski demikian, Kuwait sendiri juga belum merasa akan menjual F-18 miliknya ke Malaysia. Hanya saja Malaysia saja mengharapkan hal itu terjadi. Walaupun cuma mampu membeli bekasan, Malaysia mengklaim diri bahwa pilot tempur mereka yang terbaik sekawasan Asia Tenggara. Di mana hal ini dilontarkan oleh Panglima TUDM. Betul? Yang ni betul. Tapi dia cakap tu, cara dia cakap tu macam kita ni overclaim lah bulaan. Jenderal Tan Sri Akmal Abdul Samad. Abdul Samad mengatakan bahwa TUDM saat ini sedang fokus mendapatkan jet tempur baru dalam program Light Combat Aircraft atau LCA. Kemudian dilanjutkan dengan program Multi Role Combat Aircraft atau MRCA yang sejatinya akan diisi oleh 18 bekas Kuwait atau lainnya. LCA diharapkan rampung pada 2030 mendatang di mana Hull Tejas India jadi kandidat yang terkuat. Kemudian MRCA akan dimulai pada 2031 sampai 2035 mendatang. Setelah menunggu bertahun-tahun ini memaksa Malaysia menggunakan F-18 tua miliknya untuk menjaga ruang udara nasional. Namun Abdul Samad yakin hanya dengan F-18 tua pilot tempur Malaysia masih mumpuni di kawasan. Dia mengatakan jangan main-main dengan pilot pesawat tempurnya atau hidungmu akan berdarah. Katanya, seperti diungkap oleh Defense Security Asia menyiratkan pesan dari TUDM. Apa yang dilontarkan Malaysia nampaknya bertolak belakang dengan pengalaman. Turn your low resolution Iklan lagi. the Remini app. Banyak betul iklan. Nampak? Buat duit je semua ni. Pesan dari TUDM. Apa yang dilontarkan Malaysia nampaknya bertolak belakang dengan pengalaman masa lampau. Pada 2013 lalu, saat Malaysia memerangi para pejuang Sulu di Sabah, militer mereka diuji akan operasi tempur sesungguhnya. Betul lah aku cakap. Mesti dia nak sentuh pasal Hak Datu ni. Tak ada benda lain lah. Itu je lah point dia. Okay? Tak apalah, kita dengar lah apa dia nak cakap. Pejuang Sulu yang bermodalkan senapan ringan saja dan berjumlah 200 orang, nyatanya saat itu berhasil membuat militer Malaysia all out. All out karena militer Malaysia mengerahkan semua sumber daya dari pasukan infanteri berjumlah ribuan personil, kavaleri, helikopter hingga jet tempur untuk melibas pejuang Sulu. Disebutkan pada 6 Okey, pembetulan dekat sini tak adalah sampai ribuan orang. Aduh, okey, kita hantar. Betul lah, memanglah kita hantar dengan kapasiti yang lagi banyak daripada apa yang diorang hantar tu. Sebab kita all out, betul. Apa yang dia cakap, kita all out. Kita nak mempertahankan kedaulatan Malaysia ni. Dan cara dia cakap tu macam kita hantar aset fighter aircraft dan juga helikopter untuk apa tadi? Untuk mengebom, untuk membedil, untuk menyerang. Sorry kita punya chopper bukan digunakan untuk menyerang, tapi untuk tugas-tugas contohnya macam meninjau, untuk body bag, untuk angkat mayat, untuk angkat orang yang tercedera. Okey. Tak ada kena-mengena. Helikopter Berarti kita recovery bukan untuk lebih menyerang. Tokok Okey. tambah lagi. Penyelamatan lah. 13 juru bicara Sulu Abraham J. Irbani yang mewawancarai Raha Muda Akbimuddin Kiram, adik Sultan Sulu Jamalul Kiram III di Lahad Datu Sabah mengatakan bahwa berkali-kali jet tempur TUDM melakukan serangan udara ke posisi mereka. Serangan dilakukan pada pagi sampai siang hari di mana jika mendengar deru, jet tempur para pejuang Sulu langsung bersembunyi. Jirani mengatakan jika jet tempur TUDM malah salah membom kedudukan kamp pasukan dan militer Malaysia di Kampung Tan Duo Lahad Datu. Lokasi itu memang awalnya dijadikan tempat persembunyian pejuang Sulu, namun setelah diketahui hendak diserang jet tempur mereka kabur meninggalkannya yang kemudian ditempati oleh militer Malaysia. Usai hal itu dilaporkan banyak helikopter dan ambulans pergi ke titik pemboman untuk mengevakuasi korban yang disinyalir kuat pasukan Malaysia yang kena friendly fire TUDM. Pihak Malaysia sendiri juga
Ini tak betul, okey? Ini tak betul. Memang ada rekod, memang ada statement daripada Menteri Pertahanan, okey, daripada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Syamuddin, Menteri Pertahanan masa tu Datuk Seri Zahid Hamidi, okey. Ada juga statement daripada Parlimen Angkatan Tentera. Tak ada casualties daripada pasukan negara Malaysia yang diakibatkan oleh kita punya air strike, air to ground strike yang kita buat masa Ops Daulat tu. Memang confirm tak ada. Macam yang dia cakap tadi, kononnya tersasar dan sebagainya, tapi dia sendiri mengaku tempat yang kena bom tu adalah bekas markas pengganas Sulu tu. Dan kemudian bila diorang tahu yang dekat situ nak kena bom, so diorang lari. Dan apa yang kita buat, kita masih lagi orang kata attack dekat kawasan itu. Sebab korang kena faham ini aku nak bagi tahu ni sebab benda pun dah lepas kan. Antara misi kita adalah bukan untuk bunuh orang, bukan untuk ada pertumpahan darah baik daripada kita punya pasukan sendiri ataupun dekat pasukan musuh pada masa itu. Kita punya misi adalah untuk menghalau. Ingat kita bukan negara berperang, kita nak halau. Jadi kita musnahkan markas dia yang kononnya dah ditinggalkan tu, supaya diorang tak bolehlah balik dekat kubu tu balik, tak bolehlah balik dekat markas diorang tu balik. Memang dia pun cakap tadi itu adalah markas diorang yang diorang dah tinggalkan sebab diorang tahu Malaysia akan attack dekat situ. Jadi kita musnahkan markas diorang dekat situ so that diorang tak datang balik lah. Oh kan? Ya betul. Itulah kita punya strategi. Aduhai. Kalau kita tak attack kawasan dekat situ, kita attack dekat kawasan lain lah contohnya. Yang mungkin jadi tempat diorang punya persinggahan sementara. Okey, bila kita bom, maybe diorang punya intel power, diorang dapat tahu, diorang lari lagi. So kita dah musnahkan kawasan persinggahan yang bukan markas diorang. Jadi kita memang musnahkan markas diorang yang memang diorang punya markas lah. So diorang dah tak boleh nak balik dekat situ. Mungkin dekat situ simpan diorang punya senjata ke, diorang punya armament ke kan, diorang punya intel punya ada map ke, berbenda ke, diorang punya strategi perbincangan daripada semua. So kita attack lah dekat situ. Alah, benda common sense lah. Aduh. Jadi menghalau ya, menghalau. Dalam Ops Daulat 2013 tu memang tak ada casualties daripada pasukan kita yang diakibatkan oleh pasukan kita sendiri. Okey, tengok betapa bodohnya video ni, ambil sumber daripada satu site saja, lepas tu buat berita terkini. Berita terkini apa benda? Itu 2013 kot. Okey, dia punya tajuk pun dah misleading dah. Berita Berarti bukan berita terkini ya. terkini. Sungguh memalukan. Malaysia pasukan apa benda kejadah tak, dia nak cerita dia punya tajuk tu yang pasal kononnya kita punya fighter aircraft ada membedil pasukan sendiri. Aduh. So apa yang korang boleh cerita, apa yang korang nak komen, silakan komen. Okey, cerita sikit. Okey, dan korang boleh share juga video ni. Aduh, ini lucu sih Kapten Riz ini ya. Kesimpulannya memang satu, beritanya itu tidak betul ya. Yang kedua itu ya masih tetap auto mengarut guys ya. Malaysia kembang kempis, Malaysia panik. Nah, kembang kempis. Nah, seperti itu maksudnya. So ya, kalau saya sendiri sih ada request seperti itu untuk saya reaction, saya memilih tak, karena yang pasti nanti akan menimbulkan kebencian ya, tapi aku rasa it's okay juga kalau Kapten Riz mungkin lebih bijak untuk mereaction video itu. Jadi aku nggak mau guys, aku nggak mau reaction langsung ke yang pemilik channel apa, kilas itulah ya, kilas itu aku nggak mau. Aku lebih baik langsung saja tengok Kapten Riz, karena Kapten Riz ini lebih paham dan lebih tahu bagaimana kejadiannya ya. Dan beliau juga seorang ex-TUDM yang pastinya lebih paham daripada saya sebagai masyarakat biasa. Itu tadi ya, tuh mengarut lagi. Aduh, ya sudah guys. Cukup jelas penjelasan dari Kapten Riz ya. Beliau setidaknya menyangkal kalau kejadian itu tak betul ya. Itu dia. So mungkin dari perwakilan Indonesia saya sendirilah ya, untuk kawan-kawan dari Malaysia, jika ada video-video yang seperti ini ya, tolong jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati, karena setidaknya mereka ini hanyalah membuat tajuk yang yang benar-benar bombastis untuk memancing view guys ya, untuk menarik view, bukan memancing ikan, menarik view ya, untuk menarik view
agar semakin banyak view, semakin banyak juga dolarnya. Itu tujuannya, itu salah satunya ya. Tapi kalau saya tak payahlah kalau hal yang seperti itu ya. Tapi yang jelas percayalah guys ya, dari di luar sana ya, terutama di Indonesia, dari 100% ya, masih ada 95% yang masih sayang dan peduli dengan Malaysia. Ada berapa ratus atau berapa juta penduduk Indonesia yang tinggal di Malaysia untuk bekerja. Ada berapa ribu orang Indonesia yang sudah menikah dengan warga tempatan. Ada berapa ribu anak dari para pekerja asing dari Indonesia yang sekarang tengah sekolah di Malaysia. Itu yang mestinya perlu kita pikirkan ya. Dan ada berapa puluh kerjasama hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia yang tentunya bisa menguntungkan kedua negara tersebut, antara Indonesia dan Malaysia. So, saya minta maaf lah bila ada hal-hal yang seperti itu guys ya. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah tonton video saya. Mungkin agak panjang karena konsepnya ini adalah saya melihat orang mereaction video. Ini agak lucu sebenarnya konsepnya ya. Dan saya harus pamit dulu Rek. Jika ada video yang menarik yang boleh saya reaction di next video selanjutnya, seperti biasanya orang boleh follow Instagram dan juga Facebook saya. Dan akhirnya saya Calonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Rek.